Gajian tanggal 25, tanggal 25 sore, kayaknya tadi baru gajian ya, kenapa udah nggak ada gitu ya. Warga bangsa aku mau nanya dong, siapa yang di sini sering banget ngerasa duit aman-aman aja, pas akhir bulan udah nggak ada cuan di tangan. Nah, jadi kalian nggak sendirian nih. Karena ini problem yang sering banget terjadi sama anak muda kayak kita gini. Hari ini gue Beryl Rasandavi bakal ngobrol sama Sastia Roria, bakal sharing gimana manage cash flow biar efektif, sampai seberapa penting sih konsisten nge-track cash flow per bulannya. Aku punya habit baru. Setelah aku kuliah, aku jadi nyatet semua pengeluaran aku sekecil apapun. Itu lo bener-bener nyatet yang sekecil bayar tiket parkir segala macam? Iya, aku catat. Karena kalau misalnya, jangan salah loh, tiket parkir itu sebulan, apalagi kalau misalnya naik mobil ya, itu bisa sampai 300, 500 juga. Tapi Sastia juga nggak bakal sendiri. Ada Marcella, perwakilan dari Bank Saku yang juga bakal kasih tahu fitur Bank Saku yang bisa bantu kita buat ngatur keuangan secara all in one. Yang 20%-nya supaya nggak dikutak-atik, taruh di Basposito, di deposito. Nah, itu adalah seperti time deposit. Nah, time deposit ini, tapi kalau di banyak kan yang gengsi-gengsi itu, time deposit. Kayaknya minimumnya udah harus 10 juta deh itu, atau minimumnya cuma harus 1 juta deh. Nah, Basposito ini hanya cukup dengan 100.000. Selengkapnya bareng gue Beryl di podcast. Wis, warga bangsa aku sekarang gue nggak sendiri, ada Sasti dan Lala. Halo. Halo. Gimana guys, apa kabar? Baik. Sorry ya, nih agak berantakan, ini ada. Iya. Tadi buat nonton TV sekeluarga ini. Oh, pantesan aja. Mestinya kita lesehan ya. Iya. Harusnya lesehan ya. Itu ini kursinya kita pindahin, nggak usah. Sasti apa kabar? Baik. Dengar-dengar ini lagi sering traveler gitu, lagi sering traveling gitu. Kemana? Terakhir kemana? Dari dulu itu mah emang udah salah satu tujuan hidup ya. Saat ini udah 31 negara dikelilingin loh. Tahu. Tahu dong. Lala berapa Lala? Saya sama-sama lah 31 plus 1 gitu ya, 32. Mantap. Nggak mau kalah. Kayak gue dong. Berapa? Kamu selalu berapa? 4, baru 4. Gak apa-apa, masih muda. Gak apa-apa ya. Nah, kalau Kak Lala ini mempunyai tempat nih dari perwakilan dari bangsa aku sendiri. Kak Lala, ini lagi hari-hari kerja gini biasanya ngapain? Awal-awal pagi-pagi gitu, bangun-bangun. Pagi-pagi biasa saya olahraga dulu biar seger, biar sehat, supaya kita kerjanya bisa lebih fokus lagi. Lari banget Sas, anaknya Sas. Kak Lala nih. Lari pagi, lari beneran, siang lari dari kenyataan. Waduh. Itu yang aku suka. Pagi gajian, sore udah nungguin gajian berikutnya gitu kan. Betul. Anak-anak Tanggal gitu, 25 gajian masuk, 26 udah habis. Iya, gitu kan. Biasalah lifestyle anak sekarang gitu. Soalnya kan ini lifestyle lo hitungannya gini sih bukan? Genzi dong, masih Iya, Genzi anak masih aja. Genzi ya. Nih Kak Lala nih, ini kita yang Genzi nih kita ada masalah banget mengenai cash flow kita sebenarnya. Si Sasti yang suka traveling, gue juga suka traveling. Maksudnya kayak gue sering jalan-jalan lah, terus gue di kantor pun suka beli kopi, sepatu harus on fleek gitu. Biar nanti di coffee shop sama teman-teman biar kayak, wah lo skena gitu. Mungkin aku pengen nanya ke Kak Lala dulu nih. Gimana sih untuk ukuran kita yang keperluannya banyak, gengsinya juga tinggi. Iya. Kadang-kadang yang tadi aku bilang pagi gajian, sore Nunggu gajian. Sudah nunggu gajian lagi bulan depan ya. ya. Info saldo, udah berkurang nih 5 juta gitu kan. Atau mungkin ada pay later. Nah ini gimana sih cara ngatur gaji, terus extra income, terus pengeluarannya juga biar balance gitu setiap bulan. Sebenarnya saya juga di posisi yang sama. Oh gitu, sama beberapa ya? tahun yang lalu Nunggu gitu. jawaban. Iya, karena aku sering dapat dari teman-teman mama juga kayak, kamu terus bagus nggak tahu si mereka bagus gitu. Iya makanya. Kalau Ya, jadi kan kebetulan kan saya zaman millennials ya yang sempat tahu lah cara susahnya cari uang lah pada masa-masa itu gitu ya. Jadi yang pertama juga kayak begitu, gajian tanggal 25, tanggal 25 sore. Kayaknya tadi baru gajian ya, kenapa udah nggak ada gitu ya. Terus apalagi semuanya auto debit, bayar kartu kredit, semuanya udah gone gitu. Nah lama-lama kan kita mulai belajar bikin perencanaan gitu. Jadi mulai dari situ, mulai belajar ya setiap bulan sebelum gue spend, sebelum gue terlihat cool, sebelum ngikutin lifestyle, gue budgetin dulu. Gitu. Jadi lihat income gue berapa, gue alokasiin, terus sisanya uang belanja gue tinggal berapa nih. Jadi gue bisa beli sneakersnya kapan. Gitu, nggak bisa beli sneakers bulan ini nggak apa, kita tabung sampai uangnya cukup baru kita beli sneakers. Cuma kayak kalau aku lihat ya generasi zaman sekarang tuh udah berbeda ya.
pembenarannya tuh udah banyak banget tuh sekarang gue lihat. Ada yang namanya doom spending. Terus apa namanya yang girl yang girls math ya, yang mereka udah mengakumulasikan. So when you spend sepatu nih ya, terus gue mulai ngitung gini, oh ini harga sepatu 2 juta. Cuma nih sepatu gue bakal pakai seminggu 5 kali, seminggu 6 kali. Terus gue bagi tuh, gue pakai selama periode 6 bulan. Oh jadi sekali pakai gue cuma pakai ini sebenarnya cuma kayak 50.000 doang. Jadi nggak mahal. Affordable, Baru tahu tuh ada yang kayak murah. gitu. Dan itu cewek-cewek biasa mikir kayak gitu. Kebanyakan sih kita pikirannya sama. Berarti cewek bisa lebih irit dari cowok dong. Lo bisa ngebagi gitu loh kayak ini Itu berarti sebenarnya gua pakai pembenaran Itu sih, pembenaran, itu pembenaran. Sebenarnya it's not whether you can afford it or not, tapi anyway kalau gue beli sepatu ini cuma 50.000 sekali pakai, oke lah. Nah, lebih ke arah itu sih. Iya Nah, itu sih. aku lihat tuh tren-trennya seperti ini dan which is itu yang sebenarnya menyebabkan cash flow-nya jadi kacau. Iya. Apalagi aku suka setuju. ada sepatu-sepatu yang limited edition. Enggak, gue harus beli sekarang nih. Minggu depan udah nggak ada nih kayak gitu-gitu kan. Betul. Berarti kalau aku dapat kalau aku ibaratnya agak sum up jawaban dari Kak Lala nih, berarti ada prioritasnya dulu. Jadi lo beli sepatu, lifestyle lo dan outfit segala macam itu di akhir. Yang pertama tuh belanja-belanja bulanan dulu buat kebutuhan Of course, rumah. kita buat kebutuhan primer kita dulu, sisanya baru kita pakai buat si lifestyle kita. Tapi di situ lo ada tantangan yang atau obstacles yang lo temuin nggak kayak pas lo nge-track cash flow lo ataupun buat bikin semua income itu balance, pernah nggak kayak anjir nih over budget nih, lo belanja ke supermarket tiba-tiba perasaan gue rencananya beli buncis doang, tiba-tiba beli banyak, beli kompor lo tiba-tiba pernah kayak Tiba-tiba gitu. sekeranjang habis. Iya, perasaan nggak segini guys gitu. Awalnya kayak gitu, jadi selalu misalnya rencana belanja, kalau dihitung-hitung di list cuma kayak habis 150.000, tapi begitu nyampe kasir kenapa jadi 800.000 ya Iya, gitu. buat aku. Nah ternyata sisanya itu ya itulah buat beli coklat, buat beli Sering cookies gitu. Ya we keep spending juga di situ. Nah again balik lagi semuanya soal perencanaan. Jadi kita harus sadar kita ini cuma punya budget buat belanja grocery itu 150.000. Kalau misalnya saya belanja sampai 800.000, meaning yang sisa 700.000 itu tuh akan mengambil dari budget saya yang lain. Iya, uang tak terduga gitu-gitu kan biasanya. Iya, jadi masuk uang yang terduga, jadi mengurangi budget entertainment saya. Iya. Lama-lama kan jadi mikir, nah jadi lama-lama kita lebih tertib tuh, kita hanya belanja apa yang ada di list kita. Sering kayak gitu. Sekarang sih sudah mulai berkurang, karena gitu. kepengenan kalau tadi sama kayak Mbak Sasti, saya suka banget juga traveling kan. Iya. Nah jadi selalu mikir, nih kalau gue beli yang nggak boten-boten, kalau gue beli nggak, karena nggak ngerti boten-boten ya pasti ya. Enggak. Apa yang boten tuh? Boten tuh yang Lupa, jauh, genset. aku jauh yang lupa lagi. iya, mohon maaf. Boten bukan. Boten. Kalau beli sesuatu yang Nggak tidak seharusnya Oh, gitu, oke, sesuatu yang what we want, not what we need. Oke. Itu tuh saya jadi merasa, wah kalau ini ke spend di sini, nanti gue nggak bisa travel. Nanti budget travel gue berkurang I gitu. see. Iya, Nanti iya, kayak iya, Mbak iya. Sasti pergi ke Jepang, di sana cuma bisa makannya onigiri. Iya. Kita nggak Iya. bisa makan apa namanya Onigiri ramen. berbuat. Lawson juga tuh nigiri Lawson di Indomaret ada. Nah, jadi kayak gitu lama-lama kita ngebentuk suatu perilaku kita ya, behavior Iya, kita iya. lama-lama berubah menyesuaikan. Belajar dari kesalahan lah. Belajar dari kesalahan. Ibaratnya, gue punya goals nih, gue harus beli sepatu ini, jadi gue Iya. harus on target, harus sesuai anggaran gitu belanjanya. Betul. Daripada rencana beli Starbucks ujung-ujungnya Starling kan? Betul. Iya nggak sih, gara-gara kita terlalu boros di awal gitu. Oke, ini menarik nih Sas. Emang yang jadi permasalahan itu adalah kita suka nggak aware sama financial habit kita, jadi goalsnya nggak dapat gitu kan. Dan yang akhirnya bikin kita jadi boros atau bahkan baru sadar setiap akhir bulan tiba-tiba uang udah habis. Nah Sasti nih, gimana cara lo biar tetap sederhana, biar tetap konsisten buat nge-track pengeluaran, dan dari situ kan pasti ada manfaatnya. Kira-kira manfaatnya seberapa besar? Lo orang yang sederhana nggak sih sebenarnya? Kalau misalnya dibilang sederhana, menurut gua sih cukup sederhana ya. Kayak gua, kayak kakak tadi mention masalah needs or wants, itu aku udah diajarin dari awal kak, dari aku kecil. Jadi dari awal orang tua aku udah ngajarin kalau misalnya kita ada pengeluaran, fokusin ke what we needs dulu. Baru setelahnya kalau ada budget berlebih, kita keluarin buat ke wants-nya. Nah, tapi kan ada pinjol. Tapi kan Ada kita pinjol. manusia iya, tapi kan kita manusia, aku juga Iya. pernah melakukan Benar, kesalahan. ini psikologisnya nih, terus. Iya kan, apalagi kan anak-anak muda kayak kita, zaman-zaman kuliah dulu, SMA dulu. Nah, jadinya aku punya habit baru. Setelah aku kuliah, aku jadi nyatet semua pengeluaran aku sekecil apapun. Mau itu cuma kayak bayar parkir 2.000, 3.000, aku catat. Aku catat. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun aku catat bisa dalam bentuk apa aja.
Terus habis itu setiap catatan itu aku udah punya pos pengeluaran sebenarnya. Misalnya nih transport, makan, entertainment, aku udah punya pos-pos pengeluaran tersendiri dan itu udah aku targetin. Oke. Misalnya nih kayak buat makan sebulan 2 juta deh. Transport maksimal 1 juta deh. Nah, abis itu kan kalau misalnya aku track, aku jadi tahu nih kira-kira jatah sampai akhir bulan tinggal berapa yang kakak tadi bilang kan. Aku Iya. udah buat kayak gitu soalnya. Itu lu bener-bener nyatet yang Nyatet. sekecil bayar tiket parkir segala macam. Iya, aku catat. Karena kalau misalnya, jangan salah loh, tiket parkir itu sebulan, apalagi kalau misalnya naik mobil ya, itu bisa sampai 300, 500 juga. Iya sih benar. Iya kan? Apalagi yang parkir otomatis tuh. Goceng Iya. nambah goceng tiap jamnya. Yang abang-abang apa sih tuh yang tukang, yang Pak Ogah, Iya, Pak Ogah. itu juga nggak berasa sebenarnya. Yang kita di mobil nggak ada, tiba-tiba di nongol aja. Terus lu dari tadi kemana? Orang tadi gua di mobil aja kagak ada. Tiba-tiba kayak 10.000 per hari, kan lumayan. Iya sih. Buat Gen Z. Iya ke minimarket aja 2.000. Iya, 2.000. Itu. Sampai udah lecek ada tulisan gambar-gambar aneh di Iya. kertasnya. Iya. Gitu, iya. Nah, terus tadi nanya manfaatnya. Manfaatnya. Jadi bisa lebih hemat gak sih, Kak? Iya kan? Bisa lebih aware karena bisa kita lebih aware ya totalnya berapa, jadi kita mau nggak mau jadi lebih hemat. Tadi yang Mbak Sasti mention tuh dia catat satu-satu, itu adalah supaya kita tahu perilaku kita, behavior kita tuh setiap bulan tuh seperti apa sih. Nah, benar. dengan kita belajar kita tahu, oh bener ya ternyata kalau kita cuma spend 2.000, kita kan nggak pernah Belum tahu. berasa. Tapi karena kita catat 2.000, buset ternyata sebulan gue spend 300.000 buat Pak Ogah, Iya. gitu kan. Jadi lama-lama kita aware. Nah dari situ, kalau kita nggak catat, it's just 2.000 ya udahlah ya, hitungan banget gitu. Cuman 2.000 itu lama-lama kalau kita catat, kita jadi tahu. Iya. Dengan kita tahu, kita jadi lebih sadar sih. dan kita juga lebih aware dengan Tuh. soal spending kita. Warga bangsa aku harus catat ya, se-2.000-2.000-nya tuh. Lo beli rokok ketengan juga lu catat tuh 1.000, 1.500 ya. Tapi kan suka skip nggak sih? Kayak, oke lu nyatetnya di mana? Di notes? Ini Aku penting biasanya sih di notes sih. Di notes? Di notes HP, karena kan yang paling sering kita pakai itu Iya HP sih, kan. iya sih. Pengen sih, tadi sempet ngobrol sama kakaknya, nyatet mungkin pengen di yang lebih advance gitu, cuma karena anak muda ya gimana yang paling gampang aja. Paling gampang aja. Di HP. Di HP, setiap lo ngeluarin 2.000 lu catat tuh 2.000. Iya. Gitu? Iya. Terus tiap Pernah hari, skip nggak? Lupa nyatet gitu. kalaupun aku skip, biasanya aku kayak perkiraan aja, rangkuman perkiraan kira-kira, oh tadi kayaknya hari ini gue buat kurang lebih 50.000 gitu buat makan, itu gue tulis setiap hari ya. Kalau Kalala sendiri juga kayak gitu, suka nyatet yang sekecil apa Kalala nyatetnya? Kalau dia kan tukang parkir lagi. nyatet tukang parkir, apa pengeluaran buat parkir? Kalala sendiri? Kalau dulu sih mungkin pada saat awal-awalnya seperti Mbak Sasti, jadi semua dicatetin. Ini udah lebih canggih ya, pakai notes ya. Zaman saya pakai block note gitu, pakai kertas, pakai kertas sama pulpen gitu ya. Iya. Jadi masih catat-catetin, terus baru nanti setelahnya kita masukin ke Excel lah kita lihat gitu ya. Kalau sekarang sih karena kita udah tahu, kita udah bisa kasih perkiraan gitu. Misalnya baru catatan di atas 5.000 atau di atas 10.000, barulah kita catat gitu. Cuman karena kita udah tahu ya lama-lama spending kita kayak gimana. Oke. Unik sih, unik Once sih. we know, kita udah bisa lebih mengsimplify apa yang kita catat, apa yang kita tulis. Tapi betul, before kita bisa mencapai tahap simplifikasi ini, kita tuh harus mulai dari yang detail dulu, dicatatin pelan-pelan satu-satu. Tedious memang, meticulous banget, tapi ya this is how it works gitu kan. Jadi kita tahu mulai dari start kecil dulu semuanya ya. Sekaligus bangun habit sih. Bener, secara nggak langsung habitnya kebentuk tanpa kita sadari nyatat gitu. Nah ini nih, ntar gue aplikasinya tuh, nyatet 2.000 lumayan. Nah ini tadi ngomongin skip ini penting banget, banyak banget tantangan untuk nge-track pengeluaran harian. Yang tadi gue bilang skip, habis itu bingung harus mulai dari mana dan yang lain. Yang pada akhirnya tuh bisa ngaruh ke, ngaruh ke habit kita karena udah kebiasaan nggak nyatet apa segala macam, jadi ya udah jadi lupa aja, tiba-tiba boros aja gitu. Nah, kira-kira nih dari Sasti sendiri ada hacks nggak yang bisa lo pakai untuk warga bangsaku semua di sini untuk kontrol gaji, extra income, pengeluaran supaya akhir bulan tuh tetap cuan gitu selain yang tadi nyatet apa? Selain itu, mungkin aku kasih gambaran besar ya, yang Boleh. sebenarnya mirip-mirip sama kakek tadi. Yang pertama itu gimana cara kita punya motivasi untuk mengontrol pengeluaran harian? Pasti kita harus punya motivasi yang lebih besar dong. Betul. Motivasi lebih besar ini bentuknya seperti apa? Tujuan finansial kamu jangka pendek ataupun jangka panjang. Kayak kakaknya bilang, kakak suka traveling gitu. Kan pasti kalau misalnya kita pengen traveling, let's say Eropa gitu ya kayak, buat sekeluarga.
kan kita udah tahu nih kira-kira budget yang dibutuhin berapa. Benar. Budget yang dibutuhin misalnya kayak sekian ratus juta. Oke, untuk bisa mencapai situ kan berarti aku harus bisa menyisihkan berapa nih dari gaji aku, berapa dari pendapatan aku, bener gak sih? Yeah. Nah, ketika kita udah punya target itu, kita akan lebih aware setiap kali kita pengen ngeluarin duit, bener gak sih? Iya, betul, Iya betul. kan? Atau pengen mengatur apa? Keinget nih, aduh mau ke Eropa gue gitu. Iya kan, misalnya tadinya pengen beli itu minuman kopi overpriced gitu kan. Iya itu. Oh, agar tahun ini aku mau ke Eropa misalnya gitu. Kan jadinya oke, kita cari kopi yang mirip-mirip rasanya tapi lebih murah. Jadi kita udah bisa ngatur prioritas keuangan kita ya Kak ya. Karena udah tahu tujuan akhirnya apa. Iya betul. Itu satu. Terus yang kedua, budgeting. Budgeting itu penting banget. Penting banget, kayak tiap bulan kamu udah tahu target pengeluaran berapa, itu penting. Jadi kita kayak nggak overspending. Karena Iya kalau misalnya sih. kamu ibaratnya kita nggak pastiin nih maksimal 3 juta buat makan sebulan. Kan kita jadinya bisa aja ngeluarin lebih dari itu gitu. Padahal duitnya bisa dialokasikan ke tempat yang lebih kita suka. Benar gak? Benar. Jadi budgeting itu aku setuju sama kakak. Itu wajib banget sih. Nah ini nih kalau gue dapat dari teman-teman aku ya Kak ya. Teman-teman tuh yang Gen Z tuh kebanyakan mereka udah ada financial plan ya. Ya teman-teman gue juga banyak yang jurusannya kayak perbankan Iya. yang lebih energinya lebih tinggi deh untuk lebih aware sama financial planning. Tapi energi mereka juga untuk biar semangat nih untuk perhatiin financial plan tuh nggak ada. Banyak kan gengsinya gitu loh. Diajakin teman malam minggu, tadinya mau nongkrong di pinggiran doang makan tenda, tiba-tiba clubbing, kan keluar budget tinggi banget tuh. Terus buka botol lagi. Buka botol lagi kan. Perasaan tadi mau es cekek aja guys gitu, jadinya buka botol, ya kayak gitu-gitu. Terus itu tuh gengsi-gengsi ya. Mungkin boleh dari Sasti atau dari Kalala, gimana cara ngatur itu sendiri gitu? Dari diri kita yang paling dalam guys. Mungkin aku nyambung dari Mbak Sasti sebentar ya tadi ya. Jadi cara yang saya lakukan dari dulu itu saya menerapkan yang namanya 50-30-20. Pasti kalian nggak pernah dengar ya? Oke. Jadi itu gini, setiap kali saya gajian, jadi itu 50% dari penghasilan saya itu adalah yang saya pakai buat keperluan aku gitu, keperluan my premier needs. Jadi what I need gitu, buat grocery, buat kalau sekarang ada cicilan KPR ya sama cicilan mobil gitu ya. Betul. Nah terus yang 30%-nya itu buat what I want. Nah buat what I want ini termasuk juga yang tadi kita nabung buat pergi ke Eropa di akhir tahun. Yang 20%-nya ini adalah tertib kita taruh di tabungan. Kita nabung. Jadi ini dana yang tidak pernah kita pakai. Nah dengan kita membantu alokasi seperti ini, jadi kita tahu setiap misalnya ya gaji saya 10 juta gitu. Begitu terima 10 juta, oke, berarti semua KPR, grocery, kebutuhan pokok itu harus cukup dalam 5 juta ini saja. Terus buat jalan-jalan, buat shopping, buat semuanya saya pakai dari yang 3 juta. Yang 2 juta saya tertib setiap bulan dimasukin ke dalam tabungan. Nah dengan itu kan kita bisa punya perencanaan yang lebih oke. Iya. Nah itu salah satu trik yang saya pakai. Nah biasanya 2 juta itu ngarahnya kemana Kak? Uang tak terduga itu? 2 juta ini nanti pertama pasti kita taruh di deposito ya yang paling gampang ya. Deposito ada akhir temponya, nanti begitu jatuh tempo dan kita bisa roll over atau kalau ada keperluan mendadak kita bisa pakai dari situ gitu. Tapi kalau enggak kita bisa auto roll over. Nah setelah certain waktu, setelah kita udah punya liquid yang cukup atau pendanaan yang cukup, kita bisa taruh ini di investasi. Jadi investasi itu bisa lebih jangka panjangnya, dari 20%-nya. Tapi yang pasti kita akan selalu punya dana cadangan ini. Dalam kapanpun, setiap saat. Jadi kalau ada apa-apa ya kita tahu lah kita punya si cadangan uang 20% ini. Pernah nggak yang 2 juta itu kepake buat yang nggak seharusnya gitu, bukan buat invest atau apa? Itu buat dari onigiri supaya serba jadi Itu ramen, dia. ambil dari situ. So gue di Jepang makan onigiri dong. Nggak rela dong. Iya. Tapi bener sih Kalala, maksudnya kita sebagai Gen Z nih ya, butuh sesuatu. Oke tadi Kalala sama Sati udah ngasih tahu tips and triknya untuk lebih ngatur financial plan biar lebih terarah segala macam. Tapi kalau dari Kalala sendiri, dari bangsaku sendiri nih, aku suka banget bangsaku. Katanya bangsaku nih punya sesuatu yang bisa bantu kita
untuk mengatur cash flow kita Oh, menarik nih. di kehidupan financial plan. Catat ya. Ini Jadi Kayak butuh nih kita. Ini kita aku butuh rekam loh. juga kali ya. Jadi tadi yang 50, 30, 20. Jadi kalau zaman dulu kita kan pakainya Excel ya. Kita Iya, pakainya iya. Excel, terus tadi Mbak Sasi juga bilang catetin di handphone, di Iya. note satu persatu gitu. Nah, kalau sekarang di Bank Saku itu kita punya yang namanya Saku. Nah, Saku ini adalah sebenarnya ketika kita login ke aplikasi kita, kita tuh langsung bikin pos masing-masing. Oh. Gitu. Jadi kita bisa langsung bikin sampai dengan 18 saku. Nah, kita bisa bilang ini adalah saku untuk liburan. Ini Oh. adalah saku untuk keperluan harian kita. Ini adalah saku untuk sekolah. Ini saku untuk shopping. Iya, Nah, iya. itu kita bisa langsung mengalokasikan. Oh. Nah, terus yang proses catat-catat tadi Iya, bisa iya. di-minimize. Karena kan kita transaksi pakai kris kan. Iya. Nah, Banyak pakai kan kris sekarang ya. langsung kelihatan di riwayat. Jadi yang tadi catat satu-satu, kita tinggal buka dari riwayat transaksinya. Gitu. Itu kita bisa memilih ya masukin ke saku sekolah. Betul. Kayak aku bakal milihnya masukin saku yang buat lifestyle terus deh. Yang buat jajan gitu ya. Kan dari Gen awalnya Z. kita set dulu 50, 30, 20. Oh, benar. Jadi yang 50%-nya kita taruh di saku transaksi. Jadi Iya. setiap kali kita mau bayar-bayar, kita tinggal langsung ngambil dari situ lebih gampang. Iya. Nah, yang 30%-nya kita taruh di saku tabungan, Iya. saku nabung. Nah, itu tujuannya supaya setiap kali kita mau belanja sesuatu, itu kan kita harus pindahin dulu ke saku utama. Jadi kita kayak dikasih prompter lagi, you sure you want to spend this gitu, Oh, you gitu, sure lo gitu. mau pakai nih buat beli t-shirt gitu. Jadi kita kayak ada reminder lagi. Iya. Nah, kalau kita yakin, ya kita proceed, kita barukan transaksi lagi. Yang 20%-nya supaya nggak dikutak-atik, taruh di Basposito, di Basposito deposito. ini apa? Nah, itu adalah seperti time deposit. Oke. Nah, Oke. time deposit ini, tapi kalau di banyak kan yang gengsi-gengsi itu, time deposit, Iya. kayak minimumnya udah harus 10 juta deh itu, atau minimumnya cuma harus 1 juta deh. Iya. Nah, Basposito ini hanya cukup dengan 100.000. Tuh. 100.000 bisa. Bisa 100.000. Wow, oke. Jadi jangan khawatir kalau kita nggak bisa punya time deposit karena minimumnya mahal, Iya. ini enggak. Cukup dengan 100.000 kita sudah bisa membuat Basposito dan bunganya bisa sampai dengan 7%. Itu cocok banget sih. Lumayan banget Cocok tuh. banget buat Gen Z itu. Iya. Daripada lu di kantor atau di sekolah pesen ojol, pesen makanan, mending langsung aja ke Basposito. Iya. Gokil sih. Dan UI UX-nya juga gampang diakses ya Kak ya. Maksudnya kayak untuk kita yang Gen Z gini suka gambar-gambar banget. Pokoknya UI-nya bagus lah ya di Oh Bank Saku. gampang banget, bisa tinggal diikuti, buka aplikasi, warnanya pun warna-warna Gen-Z banget gitu, warna-warna kekinian gitu. Warna ini sih, Warna-warna banget warnanya tuh begitu vibrant, semangat gitu. Jadi kalau tadi apa sih penyemangatnya? Oh begitu buka Bank Saku tuh hidup kita jadi lebih bersemangat, Parah, kita bisa lebih buka gitu kan. Nah, kita menabung pun juga lebih gampang. Tuh, Gen Z bangun tidur sebelum buka TikTok buka aplikasi Bank Saku dulu. Udah available di di App Store juga ada, di App Store dan Play Store Udah juga ada, ya? nasabah juga kita sudah hampir 500.000 nasabah saat ini. Wih keren. Jadi Terus sudah- tangan semuanya buat Bank Saku, I love Bank Saku. Warga Bank Saku keren, langsung aja download Bank Saku, udah available di Play Store dan juga App Store. Jadi banyak banget nih buat lo yang pengen biar financial plan lebih terarah, biar nggak boros-boros banget, biar punya goals bisa ke Jepang makan onigiri kayak Sasti, tuh langsung atur keuangan lo di Bank Saku, di App Store dan juga Play Store. Ini pertanyaan terakhir buat teman-teman tamu-tamu aku yang ada di sini, Sasti dan Mbak Lala. Ada pesan nggak buat warga Bank Saku, atau buat Gen Z Iya. dan milenial juga tentang ngatur uang yang pengen disampaikan mungkin dari Sasti dulu tentang ngatur uang? Oh iya, tadi gara-gara akhirnya di-introduce tuh deposito blue apa? Basposito. Basposito. Bener-bener. Itu bisa ngebantu juga yang tadi pertanyaan kamu. Iya sih, bener. Yang apa sih kadang-kadang kita self controlnya masih Bener. jelek banget nih Masih sebagai jelek Gen banget. Z. Gengsinya masih tinggi. Nah, bisa langsung dimasukin ke Basposito. Bisa. Buat berapapun jatah budget yang kamu pengen emang sengaja diinvestasiin atau disimpan, ditabung, langsung masukin Basposito. Katanya juga ada mission-missionnya gitu ya kayak? Oh, ada juga. Ada mission. Oh, ada satu trik lagi. Apa? Kalau kalian kan kalau suruh nabung nih, beneran, aduh kenapa sih gue harus nabung gitu kan? Aduh kenapa sih harus ditabung? Ini kan hari gini pas diskon gitu. Iya. Nah di Bank Saku tuh ada bisa nabung tanpa kita sadar kalau kita nabung. Hah? Auto debit gitu? Bukan, keren nggak? Nah, itu nama fiturnya adalah tabung matic. Tabung. Itu gimana? Nah, jadi itu kita tinggal buka nanti di pengaturan, tinggal kita aktifkan si tabung matic ini. Kita bisa milih pembulatan 5.000, 10.000 atau 50.000.
Yang dimaksud di sini adalah misalnya kita belanja kopi 22.000. Nah, 22.000-nya kita terus kita milih pembulatannya pembulatan 10.000. Nah, jadi si 22.000 ini nanti akan kita pakai buat bayar kopi, yang 8.000-nya ini akan masuk ke tabungan kita. Jadi secara transaksinya kita bulat ke 30.000 ya. Pembagiannya 22.000 buat ke kopi, 8.000 masuk ke tabungan kita. Tabungannya itu kita namakan saku booster dan itu bunganya 10%. Jadi bisa dibayangin kan kalau kita belanja dikit-dikit, kalau zaman dulu kan nggak punya kembalian nih, kembaliannya pakai permen kan. Nah kalau sekarang kita, permennya kita masukin nih ke saku booster. Jadi itu yang sisanya itu pembulatannya itu kita masukin ke saku booster dapat 10% dan kita tuh nggak sadar. Lama-lama karena kalau kita tetap aja belanja kita pakai kris, kita bayar pakai kris, itu tuh uang-uang kecilnya masuk ke saku booster kita. Jadi tanpa sengaja, tanpa secara nggak langsung kita juga nabung. Tuh ngejawab, sumpah terima kasih Bang Saku, terima kasih Mbak Lala, gokil banget sih. Jadi enak banget sih. Iya. Jadi ya udah lu bayar, habis itu masuk aja sisanya tanpa jadi kita nggak beban sadarin. juga kan. Nggak beban Kadang-kadang juga. kita kalau Nggak misalnya berasa. kalau misalnya anak muda mikir nabung itu langsung yang kayak, aduh ngurangin lifestyle langsung gitu-gitu kan. Tapi kalau gini nggak berasa Kak. Nggak berasa, betul. Ntar tahu-tahu kita buka saku booster, kok ada 1,5 juta dari sini ya? Wih, apa mau nabungan nih gitu kan? Oh iya, emang diarahkan dari Bang Saku buat para Gen Z millennials yang pengen nabung. Tanpa lo sadarin, gengsi lo itu ternyata lo masih bisa tetap gengsi, tapi lo juga bisa sambil nabung guys. Nabung tanpa disadarin. Gokil. Terus kalau misalnya gue pakai kris, selain gue nabung tanpa gue sadarin tadi, benefitnya ada yang lain nggak, Mbak Lala? Wih, pas banget. Ada banget. Jadi ya, hanya di Bank Saku ini udah kita kris, pakai kris, kita nabung tanpa kita sadar, kita juga bisa dapat hadiah. Hah? Nah, Hadiah? Hadiah? Iya, hadiah apa? Jadi kita Bank Saku, kita lagi membuat suatu sweepstakes dengan membagi-bagikan 50 Honda Scoopy. Pas banget motor gue kemarin. Pas banget kan? Bannya udah peang, Kak, sumpah. Kena banjir kemarin. Hah? Kena banjir. Iya, lagi musim hujan kemarin. Oh gitu. Cara untuk dapetin motornya itu juga simple. Pertama, kita taruh saldo 1 juta. Itulah, taruh tabung situ tuh uangnya nggak kemana-mana kan, Benar. ya, kita nabung. Kedua, kita aktifkan tadi si tabung metik tadi. Jadi pertama udah nabung, yang kedua disuruh nabung lagi tanpa kita sadar. Yang ketiga, kita spending pakai kris. Jadi setiap kali kita melakukan pembayaran pakai kris 25.000, kita dapat kesempatan 1 kali mendapat undian untuk mendapatkan 50 motor Scoopy itu. Banyak loh guys, 50 lagi ya. Iya, jadi Kesempatan nggak menangnya cuma juga satu, tinggi ya. kita kasih iya. 50, generous banget kan Bang Saku. Nah, periodenya itu dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei nanti. Periode pertama 1 Maret sampai dengan 31 Maret, kita akan membagikan 20 motor Scoopy. Oh nggak cuma satu periode doang berarti ya? 3 periode. Sampai Mei. Sampai Mei. Dari Maret, dari awal Maret sampai akhir Mei berarti kayaknya. 1 Maret sampai 31 Maret periode 1, periode 2 1 April sampai 30 April, periode 3 1 Mei sampai dengan 31 Mei. Oh, Nah. setiap periode satu. Setiap periode 1. Itu kapan lagi tuh ya warga Bang Saku, lo nabung, tiba-tiba dapat motor. Lumayan ya. Ini ibaratnya kalau dari obrolan hari ini gue bisa menyimpulkan bahwa financial plan yang teman-teman sampaikan di sini atau Mbak Lala juga tadi sampaikan fitur-fitur dari Bang Saku bisa mempermudah teman seperjuanganmu dan perjuangkan sakumu untuk tetap memperjuangkan financial plan lo sampai lo bisa nyampe goal lo ke Jepang makan onigiri kayak Sasti. Gokil. Tepuk tangan buat Lala dan juga Sasti. Mbak Lala juga Lancar sehat-sehat. terus ya. Salam buat keluarga dan semoga financial plan kalian bisa selalu berjalan dengan lancar. Amin. Ya, amin. tidak ada over budget, Konsisten. terus ya. Amin. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast barengan sama Bera Sanafi. Dadah.